Bagaimana sih sebenarnya sistem hukum internasional itu? Apa sama seperti hukum nasional yang memiliki polisi, terus ada DPR sebagai pembuat hukumnya? Seperti apa sih sebenarnya? Nah, pertanyaan-pertanyaan itu sering kali dilontarkan oleh orang-orang yang sedang belajar tentang hukum internasional. Biasanya, pijakan awal mereka untuk membandingkan sistem hukum internasional ini dengan sistem hukum nasional. Itu sudah pasti ya. Nah, kali ini kita akan membahas soal sistem hukum internasional ini supaya kita mengerti bagaimana apa yang menyebabkan negara-negara ini mau bekerja sama dengan negara lain dan mematuhi ketentuan hukum internasional. Sebenarnya, sistem hukum internasional itu tidak sepenuhnya sama dengan sistem hukum nasional. Akan tetapi, ada sebagian dari sistem hukum tersebut yang secara implisit diadopsi oleh hukum internasional, yaitu sistem hukum perdata, khususnya di bidang hukum perjanjian. Di bidang hukum ini, pengadilan hanya sebagai penengah dari pihak-pihak yang bersengketa, layaknya hukum privat. Akan tetapi, pelaku dari hukum perjanjian ini bukan orang, melainkan negara. Dan isinya bukanlah urusan hukum privat juga, tetapi urusan hukum publik. Sebenarnya, sistem hukum internasional diartikan sebagai jaringan relasi, terutama di antara negara-negara yang menyepakati prinsip-prinsip dan cara bertindak bersama. Jika kita membandingkan struktur hukum yang biasa kita kenal, khususnya di dalam hukum nasional, struktur masyarakatnya bersifat hierarkis. Kemudian otoritasnya bersifat vertikal atau disebut tegak lurus dari bawah ke atas. Ini sangat berbeda dari struktur sistem hukum internasional. Struktur masyarakat di dalam hukum ini bersifat horizontal atau garis yang datar, bidang yang sejajar. Bagaimana mungkin bisa bersifat hierarkis atau vertikal? Hukum internasional itu kan terdiri atas lebih dari 190 negara merdeka. Nah, secara teoritis, semuanya memiliki kedudukan yang setara dan sama-sama memiliki kedaulatan. Dan berdasarkan hal itu juga, maka negara secara teoritis tidak mengakui keberadaan otoritas lain di atas negara tersebut. Jika kita gambarkan di dalam sistem hukum domestik, hukum itu berada di atas individu. Artinya, subjek hukumnya, misalkan individu, hanya memiliki pilihan untuk patuh atau tidak patuh. Mereka tidak menciptakan hukum. Penciptaan hukum dilakukan oleh lembaga tertentu. Berbeda dengan hukum internasional. Hukum internasional hanya berada di antara berbagai negara, karena negara-negara itu sendiri yang membuat hukum dan menyepakati secara bersama-sama, atau bahkan menolak untuk menyepakati aturan itu. Itu pilihan negara masing-masing. Sebagai contoh, negara-negara tersebut berkumpul dan membuat perjanjian secara multilateral, dan kemudian mereka ada yang sepakat, ada yang tidak. Tetapi hal ini tidak bersifat kepentingan pribadi, tetapi lebih karena kepentingan nasionalnya yang tidak memungkinkan untuk turut mengikatkan diri kepada perjanjiannya itu. Mengapa demikian? Karena hukum internasional disusun berdasarkan perjanjian internasional yang aturannya mengikat para penanda tangan dan bersifat seperti aturan kebiasaan yang pada dasarnya berupa praktek negara yang diakui oleh masyarakat luas sebagai dasar pola perilaku yang harus diikuti. Jika kita melihat gambaran ini, maka hukum internasional akan tampak seperti serangkaian aturan yang bisa dipilih dan diambil oleh negara. Perjanjian internasional sebagai suatu kerangka acuan bersama, sehingga satu negara akan memahami bagaimana negara lain mengembangkan argumennya. Lantas bagaimana bisa negara-negara itu bisa patuh? Hampir rata-rata dari mereka semua tidak mengabaikan begitu saja hukum internasional ketika menjalankan kebijakan yang dipilihnya. Dan juga tidak ada kekuatan polisi internasional untuk mencegah tindakan tersebut. Kok bisa gitu ya? Nah, di dalam buku Malcolm Sow yang berjudul International Law, digambarkan bahwa mereka bisa patuh itu karena terdapat 3 unsur di dalam sistem hukum internasional ini, yaitu yang pertama unsur timbal balik,
Yang kedua, keuntungan atau imbalan. Dan yang ketiga, bisnis internasional. Wah, apalagi nih? Mari kita lihat penjelasannya berikut ini. Yang pertama, unsur timbal balik. Unsur timbal balik ini dianggap senjata paling ampuh di dalam hukum internasional. Seringkali negara tidak mengejar tujuan tertentu yang sifatnya jangka pendek, karena dianggap bisa mengganggu jalinan toleransi timbal balik yang sangat mungkin akan mengakibatkan kerugian jangka panjang. Coba bayangkan, seandainya negara yang bekerja sama dengan kita, anggap saja negara itu bersebelahan dengan negara kita. Mereka hanya memerlukan sumber daya alam kita saja, tanpa pernah memberi keuntungan apapun kepada negara kita. Ya, egois lah seperti itu kita mengatakannya. Nah, setelah mereka mendapatkan keuntungan dari itu semua, kemudian mereka memusuhi kita, maka kita pun akan menutup akses untuk mereka, dan mereka tidak bisa melintasi laut kita. Semua warga negara mereka yang ada di negara kita dideportasi. Diplomat mereka kita usir, dan butuh waktu lama untuk dapat kembali lagi seperti semula. Ingat, kerja sama negara-negara itu adalah untuk memenuhi kebutuhan pembangunan negara mereka juga. Jadi ya, rasanya tidak baik juga memusuhi negara tetangga. Belum lagi jika mereka terjadi konflik dengan negara lain. Seandainya negara kita bergabung dengan musuhnya dan kondisi negara mereka jadi terjepit dan terkepung, wah, tidak terbayangkan kan? Jadi secara moral, negara mereka tidak akan mendapatkan dukungan dari negara yang lain karena tindakannya yang tidak mau memberikan timbal balik atas apa yang sudah mereka dapatkan dari negara kita. Kira-kira seperti itu unsur timbal balik ini. Lalu yang kedua yaitu keuntungan atau imbalan. Dengan adanya ketaatan terhadap hukum internasional ini, maka negara kita juga akan mendapatkan keuntungan, baik secara moral maupun material. Secara moral, negara kita akan mendapatkan banyak dukungan dari negara-negara lain. Hal ini bisa mendorong banyak negara untuk berpihak pada kita dalam kondisi tertentu, seperti halnya terlibat perang dan lain sebagainya. Secara material juga akan banyak support materi dari negara sahabat dalam kondisi tertentu, seperti halnya bencana, wabah, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga, bisnis internasional. Unsur ini sangat penting bagi semua negara. Perumusan tentang bisnis internasional yang berorientasi pada hukum akan sangat membantu negara-negara dalam mengembangkan negaranya tanpa harus khawatir dengan adanya ketidakpatuhan negara lain terhadap hukum internasional. Jadi, tidak hanya menurut moralitas atau etika saja, atau hanya saling percaya saja, melainkan juga harus menurut hukum. Dalam hal ini, hukum internasional. Jadi, bisnis internasional harus dirumuskan dengan berorientasi kepada hukum. Jadi perselisihan antara negara satu dengan negara lainnya dapat dibingkai dengan secara hukum dengan mengacu kepada presiden-presiden, perjanjian internasional, dan bahkan pendapat para penulis hukum internasional. Nah, itu tadi unsur-unsur atau faktor-faktor yang menjadi bahwa hukum internasional itu dipatuhi oleh negara-negara. Dapat dipastikan bahwa negara-negara hanya akan melanggarnya ketika ada masalah yang dianggap vital bagi kepentingan mereka. Lantas, apa dasar teori dalam kewajiban hukum untuk mengikuti hukum internasional ini?